Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wa mutakallimun lahu sifatun sab'atun tamtazimu wa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya zawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun bifaqihi min arabi بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تكفير 25 لازم كل مكلف وحقق واغتنم آدم إدريس صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه دوتيم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa toha khatimun da'ghaya. Selanjutnya Toha. Toha ini maksudnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah 25 nabi sudah disebutkan. Maka yang hafal tadi itu hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Itu kalau hafal ini udah hafal 25 nabi udah. Ya. Hafal 25 nabi. Maka yang terakhirnya Isa wa Toha khatimun da'ghaya. Setelah Nabi Isa Toha. Toha itu nama nabi kita. Ya. Termasuk Yasin.
Yasin itu nama nabi juga. Ya, nama nabi itu banyak. Ya, nama nabi kita banyak. Ya, Sayyiduna wa Habibuna Habibur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang dimaksud Toha khatimun da'ghayya. Khatimun ya penutup. Ya, Nabi Muhammad penutup para nabi. Maka kalau ada yang mengaku-ngaku lagi dia nabi, apalagi di zaman sekarang, jangan percaya, jangan diikutin. Ya, karena udah jelas nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Ya. Sayyidu waladi Adam ajma'in. Nabi kita ini adalah sayyid, pemimpin anak Adam semuanya. Ya, anak Adam semuanya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, siapa pemimpinnya? Nabi kita. Bukan belakangan, ya, walaupun belakangan, ya, ketika Nabi Isra Mi'raj di Masjid Al-Aqsa berkumpul para nabi. Ketika sholat, yang disuruh jadi imam baginda Nabi kita Muhammad. Artinya yang diminta untuk mengimami para nabi dari Nabi Adam terus, ya, itu yang diminta untuk menjadi imam. Ini kehormatan ini. Ya, kehormatan mengimami seluruh nabi-nabi. Itu baginda nabi kita. Makanya beliau sayyidu waladi Adam ajma'in. Ya, pemimpin anak Adam, artinya manusia seluruhnya. Pemimpinnya adalah baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umat beliau. Ya, bersyukur kita menjadi umat beliau. Maka sebagaimana pembahasan kita yang lalu, nanti Nabi Isa akan diturunkan. Ya, Nabi Isa sekarang diangkat oleh Allah, masih di sana. Ya, itu udah kekuasaan Allah. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Ya, akan diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Maka Nabi Isa akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya, itu kan nabi juga. Ya, walaupun nabi juga, ya, tetap menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatimul anbiya wal mursalin. Beliau juga penutup para nabi dan rasul. Ya, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika baru saja baginda Nabi meninggal, ya, bahkan ketika Nabi hidup juga udah ada yang mengaku-ngaku nabi. Nah, mulai ramai lagi ketika baginda Nabi meninggal. Itu mulai, ya, beberapa orang mengaku dia juga nabi. Dia juga mendapat wahyu. Ya, maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, jelas itu harus diperangi, yang begitu bahaya. Nah, maka di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu di masa beliau sibuk meluruskan akidah. Ya, meluruskan akidah. Banyak yang aku jadi nabi, banyak pengikutnya lagi. Ya, nggak mau ngeluarin zakat. Ya, diperangi semua. Jadi dibujuk dulu. Masih nggak mau juga mengikuti syariat, perang. Ya. Wa afdaluhum. Dan nabi kita ini adalah yang paling utama di antara para nabi dan rasul. Yang paling utama nabi kita. Ya, baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Lahul kamalul insani. Beliau baginda ini memiliki kesempurnaan sebagai manusia. Manusia yang sempurna. Ya. Ya, kalau bahasa kita kan nggak ada manusia yang sempurna. Ada siapa? Baginda Nabi kita. Ya, baginda Nabi kita. Jadi banding dengan yang lainnya, dibanding dengan manusia yang ada, ya, Nabi kita lah yang paling sempurna. Fahuwa kamilul khilqah wal khuluq. Ciptaan ini, bentuk tubuhnya Allah ciptakan itu sempurna, udah sempurna. Ya, ya, artinya tinggi nggak terlalu tinggi, pendek nggak terlalu pendek, ya itu ya sempurna, cocok udah sebagai manusia itu.
Ya, bahkan ketika beliau berjalan sama orang-orang yang tinggi, nggak ada yang bisa meninggikan Nabi Muhammad. Padahal orang paling tinggi, kalau jalan sama Nabi Muhammad itu nggak bisa, seakan-akan sama. Padahal paling tinggi. Ya, itu begitu. Nah, itu keistimewaan namanya. Ya, nggak ada yang lebih tinggi dari mereka, nggak ada. Ya, sempurna. Ya, bentuknya sempurna dan akhlaknya juga, wal khuluq. Ya, akhlaknya luar biasa. Ya, ini yang mesti kita pelajari untuk apa? Untuk kita contoh, untuk kita praktekin. Ya, bagaimana tuh akhlak Nabi? Kita pengikut baginda Nabi kita. Ayo kita pelajari, ya. Bagaimana akhlak beliau? Kita berusaha untuk mengikutinya semaksimal mungkin, kita berusaha. Karena apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Diutusnya beliau ini ya diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Arsalahullahu ta'ala likafatil insi wal jin. Allah mengutus Nabi ini untuk semua manusia. Sekarang nabinya siapa? Nabi Muhammad. Bukan udah nggak ada, tetap Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma manusia, jin termasuk umat Nabi Muhammad. Ya, termasuk jin. Ya, yang ada sekarang nih itu umat Nabi Muhammad kalau dia beriman. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, cuman kita kan nggak tahu. Ya, jin itu ya kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngelihat. Ya, tapi memang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Jin itu nanti dipelajari surah Al-Jin. Ya, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, sama manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, jin itu juga kena beban untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Nah, kita ini manusia Allah ciptain buat apa nih? Buat ibadah. Ibadah ngapain? Nah, ibadah ini ibadah nih. Kita berbuat baik itu ibadah. Ya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu insya Allah bernilai ibadah. Makanya selalu diniatkan karena Allah. Kita makan bisa jadi ibadah, niatkan. Ya, kita mandi bisa jadi ibadah, diniatkan. Ya, diniatkan. Walaisa ba'dahu rasulun, dan nggak ada sesudah Nabi lagi, nanti ini sudah Nabi kita ini nggak ada lagi yang namanya Rasul lagi, nggak ada. Ya, au nabiyun abada, atau Nabi selama-lamanya sampai akhir zaman, dan nggak akan ada lagi Nabi. Ya, nah, beliau adalah yang terakhir. Famanidda'a an-nubuwata min ba'dihi fahuwa kadzibun kafirun. Siapa yang mengaku-ngaku kalau dia itu nabi, sesudah Nabi Muhammad ngaku saya nabi, saya rasul, maka dia adalah pendusta dan dia kafir. Ya, ada nggak yang ngaku? Ada, di Indonesia ada. Ya. Nah, jadi jangan diikutin karena itu pendusta dan itu kafir. Wa kadza kullu man amana bihi. Begitu juga udah tahu nggak ada nabi lagi sudah Nabi Muhammad, ada yang bilang nabi, mengaku nabi, diikutin. Maka yang mengikuti juga kafir. Ya. Udah tahu nggak ada nabi, ada orang mengaku nabi diikutin. Percaya. Ya. Faqad qala Allah Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nah, ini dalil kalau nabi kita ini adalah penutup para nabi, terakhir. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ya, ada orang sehebat apapun zaman sekarang nih, ada orang sehebat apapun, kalau dia mengaku nabi, jangan percaya. Biasanya kan orang kalau ngelihat kehebatan, oh dia hebat tuh, bisa menghilang, bisa yang nggak ada bisa jadi ada.
ya, bisa ngeluarin air dari tangan, ya, berpancar air dari tangan, ya, bisa terbang, bisa, ya. Kalau dia ngaku nabi, jangan percaya, ya, jangan percaya. Udah nggak ada lagi nabi. Wa qad nasahallahu ta'ala bidinihi kullal adyan. Nah, dengan agama yang dibawa oleh nabi kita, ya, maka seluruh agama yang ada itu dulu pernah dibawa oleh Nabi Isa, ya, pernah dibawa oleh Nabi Musa. Agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi, dengan datangnya nabi kita, maka semua agama dihapus. Ya, yang diterima dan diridhoi oleh Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Makanya di pembahasan yang lalu, yang kemarin itu, ya, ketika Nabi Isa nanti diturunkan ke dunia, Nabi Isa akan ikut dengan agama Islam, menjadi Muslim, pengikut Nabi. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Isa udah tertutup dengan adanya agama yang dibawa oleh Nabi kita. Ya, makanya jangan sampai keluar dari agama yang mulia ini. Ya, jangan sampai keluar. Biasanya orang yang keluar dari Islam itu karena bodoh. Kalau orang yang masuk Islam karena pinter. Orang masuk Islam itu karena jadi cerdas. Dia teliti masuk Islam. Tapi orang yang keluar dari Islam, orang yang bodoh, orang yang lapar. Nah, itu banyak dikasih duit murtad. Ya, nggak ngerti. Nah, maka jangan sampai, ya. Jangan sampai kalau orang nggak mau belajar agama, ya jadi bodoh juga dia. Ya, bisa jadi keluar nanti dari agama Islam. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Fala yuqbalu min ahadin ghairu dinil Islam. Maka enggak akan diterima dari seorang pun selain agama Islam. Ya, jadi nanti ada orang mengaku Nasrani, dia Yahudi, Hindu, Buddha, enggak bakal diterima oleh Allah. Yang diterima adalah Islam. Fal Yahud wan Nasara illam yu'minu bihi kanu minal kafirin al khalidina fi nari jahannam. Orang yang mengaku Nasrani, dia mengaku Yahudi, padahal itu Nasrani agamanya dewa Nabi Isa, ya. Nabi Isa agamanya itu pengikutnya dibilang Nasrani. Nabi Musa mengaku nabinya itu Nabi Musa, ya. Nah, yang mereka menganut Nasrani, Yahudi, nggak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi, nggak mau mengikuti, maka dia adalah kafir dan kekal di dalam neraka jahanam. Makanya jangan anti bilang kafir, jangan bilang kafir, jangan non muslim, nggak, kafir udah. Orang selain Islam kafir. Ya, emang itu bahasa Al-Qur'an kok. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bahasa Al-Qur'an. Ya. Kenapa mau dihalus-haluskan? Itu udah halus. Kata-kata kafir itu udah halus. Ya. Ya, kalau nggak mau dibilang kafir, ya masuk Islam. Gampang kok. Ya. Maka yang beragama selain agama Islam kafir, dan nanti kalau di akhirat dia di neraka jahanam, nggak keluar-keluar, kekal. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Nah, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, itu. Siapa yang mencari selain agama Islam, nggak akan diterima oleh Allah. Ya, dicari agama selain agama Islam, akhirnya dipegang agama itu, dianut agama itu, Allah nggak terima, dan dia di akhirat nanti orang-orang yang merugi. Ya, dia kira dengan agama Nasrani, dengan agama Yahudi atau agama lain bisa menyelamatkannya nanti di akhirat. Enggak, justru dia akan menyesal dan akan merugi. Nah, di sini akan disebutkan di antara sifat-sifat Nabi,
ya, dari segi jasmaninya, ya. Wa min awsafin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khilqiyah, ya. Sifat-sifat Nabi dari bentuk tubuhnya, ya, dari segi tubuhnya, jasmaninya. Apa itu? Abyadul launi musyriban bihumrah. Nabi itu warna kulitnya apa? Putih kemerah-merahan. Musyriban bil humrah, bukan putih dong, tapi putih kemerahan. Ya. Syadidu sawadis sya'ar. Rambutnya sangat hitam. Ya, jadi bukan bule. Ya. Ada orang hitam tapi hitamnya enggak hitam banget. Ada enggak? Ada. Nah, kalau Nabi itu rambutnya sangat hitam. Bagus hitamnya. Ya. Nah, kalau orang sering kejemur, rambutnya itu agak hitamnya nggak bagus. Ya. Ada emang yang memang ya kalau orang-orang luar, nah makanya dibilang rambutnya apa itu bule. Ya. Nah, Nabi itu rambutnya nggak begitu. Nabi rambutnya hitam, jadi bagus. Ya, hitam itu bagus, rambut ya, hitam itu bagus. Kulitnya putih kemerahan. Ya. Rambutnya hitam. Wasi'ul ainain. Nah, matanya lebar. matanya ya apa namanya? Matanya ya lebar itu. Ya. Akhalahuma. Jadi seakan-akan matanya ini selalu pakai apa namanya? Celak, ya. Apa tuh? Ya, jadi ya bulu matanya itu udah seperti itu, jadi bagus itu hitamnya itu. Makanya Habib Al-Walid itu, ya, Habib almarhum Habib Abdurrahman Segaf, nah itu murid-muridnya itu biasa pakai. Ya, itu ciri-ciri diantara ya murid-murid yang kita bisa kenal. Oh, ini muridnya Habib Al-Walid nih, ya, pakai sifat mata. Nah itu nggak apa-apa, silahkan pakai. Ya, emang itu buat ini, ya sunnah. Ya. Ada ajahuma, artinya bulu matanya juga sangat hitam. Itu jadi kayak orang sifat mata itu. Ya, pakai sifat mata. Alisnya, nah, alisnya baginda Nabi ini seperti apa ya? Indah. Alis ini indah. Alisnya indah. Seperti busur panah. Ya, seperti busur panah. Nah, itu kalau orang perempuan biasanya alisnya dibikin-bikin. Ya. Biasa itu kalau orang perempuan berhias, pengantin alisnya dibikin-bikin. Kalau Nabi nggak perlu dibikin-bikin, memang udah begitu. Ya, udah begitu. Makanya dibilang udah sempurna deh, sempurna. Makanya kalau ya orang yang hidup di zaman Nabi lalu nggak beriman, itu merupakan kerugian yang besar. Kita nih yang hidup nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah ngeliat Nabi, masih beriman. Tuh Nabi bilang beruntung. Nggak pernah ketemu Nabi tapi masih mau beriman kepada Nabi. Beruntung. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, berharap kepada Allah kita bisa bersama baginda Nabi kita nanti. Nah, itu udah, waduh, kita ngelihat orang yang tampan itu udah kagum kita. Bagaimana kalau ngelihat Nabi? Bagaimana itu? Udah ngelihatnya itu udah hiburan. Ya. Kita ngelihatnya itu udah nyaman, enak. Ya. Ada kan? Ya. Ngelihat orang tuh enak dilihatnya tuh. Ya. Enak lihat mukanya tuh teduh. Ya. Ada tuh orang, ya, habaib kadang-kadang dilihatnya bikin kita ini nggak pengen berpisah. Nah, apalagi baginda Nabi.
ya. Memang cahaya, beliau itu cahaya. Makanya kalau orang bilang ini mau dibanding-bandingkan, loh bagaimana dengan Nabi Yusuf? Ya, bagaimana Nabi kita kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kan ganteng. Perempuan ngelihat Nabi Yusuf, ya seakan-akan terhipnotis. Artinya melongo gitu. Hipnotis. Karena saking gantengnya. Ya, bagaimana dengan Nabi kita? Melebihi dari itu. Ya. Ya, cuman bukan di situ Nabi kita mukjizatnya bukan. Ya artinya nggak di situ itu untuk Nabi Yusuf. Tapi kalau mau dibandingkan kalah. Nabi kita paling sempurna kok. Ya, paling sempurna. Karena udah cahaya. Jadi orang nggak fokus kepada ketampanannya. Oh, tampannya luar biasa. Ya. Jadi jangan heran kalau perempuan-perempuan pada pengen sama Nabi. Jangan heran karena emang ganteng. Ya. Emang ganteng. Ya, badannya, ya tubuhnya ini juga gimana ya? Lembut. Ya gitu. Ya. Lembut. Jadi kalau kita salam, telapak tangannya itu udah seperti sutra gitu. Ya, enak dipegang. Ya. Keluar dari tubuh Nabi, yang keluar dari tubuh Nabi, keringat, itu harumnya seperti harum misik, minyak wangi paling mahal. Ya, misik itu minyak wangi paling mahal. Sekarang minyak wangi dinamain misik-misik, ya. Bukan yang begitu, lain. Ya, ini misik yang ada di surga sana. Ya, jadi yang keluar dari Nabi ini keringatnya, ya nggak kayak keringat kita. Ya. Ya. Kalau keringat Nabi itu harum. Nah, kalau keringatnya aja harum gimana itu? Makanya hatta kana ba'dus sahabah ridwanullahi alaihim yajma'una araqahu liyutayyibu bihi. Sahabat-sahabat itu ada yang mengumpulkan keringat Nabi. Untuk apa? Dijadiin minyak wangi. Kumpulin. Nabi tidur tuh pernah ada Ummu Sulaim kalau nggak salah mengumpulkan keringat Nabi. Dikumpulin. Ya, begitu Nabi bangun, apa yang kau lakukan? Ya. Saya mengumpulkan keringatmu. Untuk apa? Untuk dijadikan minyak wangi. Nabi nggak marah. Ya, itu namanya Nabi. Ya, makanya ada istilahnya sekarang. Ada orang ngaku Nabi, ciumin keringetnya, bau nggak? Tapi hati-hati juga, entah kalau keringetnya wangi, ente bilang Nabi lagi. Enggak, walaupun dia punya keringet wangi, tetap nggak ada Nabi sudah Nabi Muhammad. Ya. Nggak ada Nabi sudah Nabi Muhammad. Sari'ul khuto. Ini jadi ini perlu dicontoh nih. Kalau jalan jangan nyantai. Nabi itu kalau jalan serius gitu. Ya. Jadi kata guru saya Syekh Hasan itu, ya, beliau tinggal di Jerman, di Frankfurt. Ya, tapi aslinya orang Suriah. Ulama, profesor. Itu kaget ketika ke Indonesia, kaget orang Indonesia jalannya santai gitu. Ya. Ya, santai. Kalau jalan jangan begitu. Ya, jalan semangat. Kayak orang Jepang itu, waktu the time is money, kata orang barat. Waktu itu uang. Jadi kalau jalannya nyantai habis waktu. Santai jalan. Itu ya kebiasaan orang-orang kita begitu. Ya. Nah, kalau orang-orang sana atau ya ulama-ulama ya itu sayang-sayang waktu. Ngabisin waktu. Mendingan cepat sampai tujuan, bisa kita lakukan apa ya? Sholat, bisa zikir, bisa apa? Daripada lama di jalanan, di jalan. Ya. Nah, Nabi kita itu juga langkahnya cepat. Nggak nyantai, langkahnya cepat. Ya.
La yadhaku illa tabassuma. Nabi nggak pernah ketawa kecuali senyum. Senyum. Kadang-kadang sampai senyum itu kelihatan gigi taringnya. Kalau saking ininya. Kalau kita banyak, wah, nggak begitu. Ya, ya artinya nggak sampai begitu. Walaupun ini ya senyum. Ya, yang dimaksud ketawa tadi itu terbahak-bahak. Wah, ya. Usahakan jangan ini, ya jangan begitu, usahakan. Jangan sampai begitu, sampai suaranya kemana-mana dia ketawa, girang banget. Ya. Itu dari segi jasmaninya. Nah, sekarang dari segi akhlaknya, sifat dari akhlaknya. As-sabru 'alal makarih. Ini ikutin nih. Ya. Ya kalau bentuk tubuh kita nggak bisa ikutin dah. Emang udah Allah ciptain begini ya udah begini dah. Terima. Jangan nggak bersyukur. Ya, bersyukur sudah. Jangan kalau saya begini. Enggak, udah syukurin aja ya. Itu untuk Allah kasih kayak gini kita ya. Bersyukur. Ya. Nah, sekarang kalau akhlak bisa kita ikutin. Ya. Nah, kita punya kemauan ikutin dan ini akan menjadi keistimewaan buat kita. Ya. As-sabru 'alal makarih. Beliau ini sabar atas penderitaan-penderitaan. Makarih itu makruh yang enggak disuka. Yang kita enggak suka apaan? Sakit, kena musibah, kita enggak suka itu. Tapi kalau terjadi sabar. Jangan mengeluh, sabar. Itu ya baginda Nabi sabar. Ya, ketika beliau dilemparin batu, kakinya berdarah. Ya, siapa sih yang mau dilemparin batu? Enggak mau. Nabi kita dilemparin batu. Kita alhamdulillah enggak sampai dilemparin batu. Ya, kita ngajak orang kebaikan, ya paling baru ditolak doang, masih enggak apa-apa kan. Nabi kita dilemparin batu. Nabi tetap enggak mau tuh doain biar mereka celaka, enggak. Ya. Ditawarin sama malaikat kok. Ya. Malaikat gunung ini udah siap. Ya, membalikkan gunung buat mereka. Tapi jangan. Nah, itu ya, kesabarannya luar biasa. Ya. Ya, orang mulia, orang yang dihormati tapi dilempari batu. Kita orang yang enggak dihormatin dilemparin batu marah. Ya, bagaimana kalau kita jadi orang terhormat? Ya, kita jadi orang misalnya udah dipanggil ustaz, udah dipanggil kiai, tahu-tahu ada lemparin batu, marah nggak? Marah lu gue kiai ini. Ya, enggak ya. Nah, nabi kita tuh ya walaupun seorang nabi, ya beliau nabi dilemparin batu, mari enggak, ya artinya enggak kesel, enggak marah gitu. Malah didoakan, ya didoakan kebaikan. Wal afwu indal maqdirah. Dan Nabi ini pemaaf, meskipun kalau Nabi mau balas nih bisa gitu. Ya, disakitin orang. Nabi mau balas bisa, bukan karena takut. Kalau ya udah saya maafin, ya karena takut dia maafin. Kan ada orang memaafkan karena terpaksa, karena dia nggak bisa balas, ya udah gue maafin aja dah. Ya, bukan begitu. Nabi memaafkan walaupun Nabi bisa membalasnya, bisa Nabi maafkan. Beda kalau ya ente maafin karena ente nggak bisa balas, ente maafin dah, ente ketakutan. Ya enggak karena gitu. Beda tuh ya, beda. Ya, kita disakitin sama anak kecil, kita jitak bisa palanya. Ya, kita berani gitu, cuman ya udah kita maafin. Itu bahasa itu begitu. Ya, memaafkan padahal mampu untuk membalas, tapi Nabi memaafkan. Makanya ya ini jangan jadi kebiasaan juga ntar. Ya, misalnya ada orang ngata-ngatain kita, menghina kita, dibalas nggak? Balas lagi, ngatain dia lagi gitu. Jangan, maafin aja udah. Jadi diam aja udah. Nah, ini kalau udah belajar, ya saya mau jadi belajar mengikuti Nabi. Ya, kita dikata-katain orang, kita balas lagi, ya udah nggak selesai-selesai. Tambah panjang. Ya, apalagi bawa orang tua, ngata-ngatain orang tua, itu bahaya, itu nggak boleh.
Ya. Kalau kita sayang sama orang tua, bakti sama orang tua, jangan nyela orang tua lain. Ntar orang tua kita dicela sama dia. Itu sama aja kita berarti mencela orang tua kita. Nggak bakti namanya sama orang tua. Ya karena ente mulain, ya orang lain mulain juga. Nah gitu. Ya, nggak boleh. Kan mana ada orang mencela orang tuanya? Ada. Gimana ya? Kamu mencela orang tua dia, maka dia akan mencela orang tuamu. Itulah yang berarti kamu mencela orang tuamu. Ya, itu hati-hati. Ya, ini kadang-kadang anak-anak tuh gitu ngata-ngatain orang tuanya dibawa-bawa. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ntar orang tuanya lagi dibalas. Ya, hati-hati. Itu nggak boleh tuh. Ya. Ya mudah-mudahan kalau udah gede begini jangan anak kecil juga sebenarnya marahin tuh, jangan bawa orang tua. Ya. Jangan bawa orang tua. Kana ab'adun nasi anil ghadab. Ya, malam tantahik maharimallah. Nabi itu orang yang jauh dari marah. Kecuali kehormatan Allah dihinakan, marah. Kalau untuk pribadinya, Nabi jauh daripada marah tuh enggak ada. Artinya enggak mungkin marah dah Nabi. Kalau untuk pribadinya. Tapi kalau untuk agama, ya, yang Allah muliakan dihina, Nabi paling marah. Jangan terbalik ya. Kalau kita terbalik ya. Terbalik nggak kalau kita? Islam dipermainkan, pada diem aja, pada takut. Ulama-ulama dihina, diem aja. Ya, ulama itu kehormatan ya. Kalau kita nggak ada ulama gimana? Kayak binatang kita. Ya, ulama itu pelanjut Nabi. Sekarang nggak ada Nabi, yang ada ulama. Maka jangan merasa aman, diem aja, biarin aja ulama. Terbalik, giliran dirinya, giliran keluarganya marah. Giliran agama dihina, diem aja. Terbalik. Terbalik. Nah, maka kita tanamkan ruh jihad. Ya, siap jihad. Kalau memang agama dipermainkan, saya siap di paling depan. Jangan jadi penakut. Ya, umat Nabi itu nggak penakut. Umat Nabi itu pemberani. Karena apa? Ya udah disiapin surga kok. Sebanyak dosa kita ini, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita meninggal dalam keadaan membela agama Allah, masuk surga langsung, nggak pakai ditanya-tanya, silakan masuk surga, tempatnya paling istimewa. Ya, makanya sahabat tuh lagi mau makan, ada panggilan jihad, tinggalin, berangkat jihad. Ya, karena apa? Karena memang senang sama jihad tuh, senang. Karena apa ya? Berharap saya masuk surga. Nggak berangkat jihad, mati juga. Ya, mau mati, udah waktunya mati. Nah, maka alangkah baiknya kalau kita matinya dalam membela agama Allah. Ya, misalnya ada orang nggak mau, saya nggak mau, saya di rumah aja takut. Ya, ntar giliran mati juga. Ya, bisa jadi duluan dia yang takut matinya. Daripada orang yang berani. Jawadun karim. Nah, Nabi itu dermawan. Ya, akhlaknya mulia, dermawan. Dermawannya gimana? Nggak boleh ada orang bilang, ya Rasulullah bajunya bagus banget itu. Nah, berarti dia pengen itu. Kasih. Ya, Rasul pakai baju bagus nih. Ada orang kasih hadiah bajunya bagus. Ada, Rasulullah bajunya bagus banget. Nah, masuk ke dalam, buka, ini buat kamu. Nah, gitu. Jadi orang minta tuh Nabi nggak pernah bilang nggak ada, kecuali emang benar-benar nggak ada. Ya, pasti dikasih. Ya, orang minta pasti dikasih. Masu ila syai'an wa mana'ahu. Nggak pernah Nabi diminta sesuatu lalu Nabi bilang enggak, maaf ya, enggak. Nggak pernah tuh. Kecuali emang Nabi nggak punya. Ya, kalau Nabi masih punya pasti dikasih. Ya. Wa asyadduhum hayaan. Nabi itu orang yang paling malu. Pemalu.
Nah, maka yang pemalu ya itu berarti udah bagus, itu udah ada dasar-dasar pemalu itu bagus. Tapi pada tempatnya ya. Malu pada tempatnya. Mau maksiat, oh malu saya. Emang berbuat yang nggak pantas, malu. Gitu. Jangan giliran yang baik-baik malu. Ya, kalau giliran yang baik-baik jangan malu. Kalau giliran yang nggak baik silahkan malu. Memang harus malu. Ya, melakukan perbuatan yang nggak baik, malulah kamu. Tapi kalau mau melakukan yang baik, jangan malu. Mau ke masjid malu. Mau sholat di masjid malu Malu sama siapa yang masjid malu? Ya, salah. Ya. Mau sedekah malu, nggak usah malu. Ya, jadi untuk kebaikan jangan malu, tapi kalau untuk yang nggak baik memang harus malu kita. Nah, kalau melakukan maksiat nggak malu, pertamanya ini dia takut nih. Malu saya. Akhirnya dikerjain juga. Besok-besok hilang tuh, nggak pakai malu-malu lagi. Besok-besok udah. Itu karena nuraninya pertama kali itu ya bilang malu lah, malu saya. Tapi kalau udah dikerjain nih, dipaksa dikerjain, ntar besok-besoknya hilang tuh. Ya, berbuat maksiat udah biasa aja, udah nggak pakai malu-malu lagi. Karena udah kebiasaan. Makanya berhati-hati kalau kita merasa, oh iya ya, nah udah tinggalin dah kalau begitu. Ya, kalau maksiat udah tinggalin. Ya, orang perempuan malu biasa pakai kelihatan auratnya, tapi kalau dikerjain besok udah biasa dia, kelihatan auratnya udah biasa, udah nggak malu-malu lagi. Baru-barunya malu. Ya. Tapi kalau udah biasa dikerjain udah, ya hilang rasa malunya. Nah, itu udah bahaya. Kalau hilang rasa malu dalam berbuat maksiat nggak malu-malu lagi, berbuat yang nggak baik nggak malu-malu lagi, nah itu tanda keimanannya itu udah mulai kropos. Ya, karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Jadi kalau orang masih malu melakukan yang nggak baik, dia malu, itu imannya masih cakep. Makanya jangan dipaksain. Udah malu nih jangan dipaksa. Dah, saya nggak apa-apa dah sekali-sekali. Berbuat yang nggak baik sekali-sekali. Besok-besoknya udah nggak pakai malu lagi. Hilang namanya imannya itu udah hilang. Ketika dia masih malu, imannya masih bagus. Makanya jangan coba-coba. Yang nggak baik jangan coba-coba. Ntar imannya hilang, udah nggak malu lagi. Karena gara-gara nyoba. Nah itu ya. Ya, sehingga nih karena Nabi akhlaknya yang sangat luar biasa, Nabi diberi julukan oleh orang-orang yang benci sama Nabi. Nah ini, yang ngasih julukan adalah orang-orang yang nggak senang. Apa yang dijulukan? As-Shadiqul Amin. Ya, orang yang jujur dan dipercaya. Siapa yang beri julukan itu? Musuh-musuhnya. Kalau orang dekat sih biasa, oh dia muji-muji saya. Tapi kalau musuh udah bilang, oh dia orang jujur, dia orang terpercaya, itu musuh yang bilang begitu. Orang yang nggak demen bilangnya begitu, menjuluki Nabi itu, oh orang jujur, orang terpercaya. Karena emang Nabi nggak pernah bohong. Ya, Nabi nggak pernah bohong. Ya, kalau kita mau sebutin sifatnya, ya artinya kita juga nggak akan bisa menunaikan hak-haknya. Nggak, artinya susah atau terlalu banyak. Sifat kebaikan itu luar biasa, kebanyakan. Fahuwal insanul kamil. Nah, beliau adalah manusia yang sempurna. Ya. Wa kaifa la yakunu kamilan wa qad addabahu Allah taala. Bagaimana enggak sempurna? Orang yang mendidiknya adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, yang mendidik Nabi itu Allah. Ya, yang mendidik Nabi itu Allah. Fasara khuluquhul Qur'an, maka jadilah akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Nah, kalau kita pelajari Al-Qur'an, pahami maknanya, nah itu akhlak Nabi itu. Ya. Nah, jadi Al-Qur'an itu kok ya kita kan cuma baca-baca doang nih Al-Qur'an, kita belum pahamin. Ya, kalau kita mau ngamalin Al-Qur'an, nah maka itu berarti kita udah mengikuti jejak Nabi, ya. Nah, mengikuti jejak Nabi dalam akhlaknya. Ya, nanti kita akan sambung lagi kata pengarang kitab,
tentang Nabi kita ini di penghujung kitab, insya Allah. Ya sampai di sini ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Nah, tentang malaikat. Nah, ini nabi-nabi udah selesai. Ya. Nah, nanti pembahasan selanjutnya tentang malaikat. Nah, ini kemarin saya beli nih. Berapa ini kemarin? Masih ingat nggak harganya? Si Rapi sama Wira. Tahu nggak tempatnya? Nah, dekat itu di Kalibata. Ya. Ini cuma 18.000. Ini tentang ini. Ya, usahakan beli. Kalau untuk yang begini nih, kita punya rezeki, beli yang begini, rezekinya namanya berkah. Ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat kitab gitu maksudnya. Mungkin kalau beli banyak murah kali, diskon lagi kali. Ini udah dibagusin. Biasanya kan kitab kuning tuh yang selembar. Nah, ini udah dicetak begini. Ya, jadi udah enak tuh. Ya, udah enak, bacanya juga udah enak. Ya. Nah, silakan. Untuk yang begini-begini usahain. Karena apa ya? Diseriusin gitu, nuntut ilmunya serius. Jadi megang, beli. Ya, baru 18.000. Ya. Beli pulsa dapat berapa itu? Ya. Ya, silakan baca. Kita tutup dengan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fadu alaina taubat tagsir kulli hawbat wastur lana awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil illani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma qadam wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin azali kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal hasbi wa alihi wa sahbihi ila tawsisubi walhamdulillahi fil badri wa